bapak sekalian, mada mengadi aki wati nuntu kandende dan kadondo karena ita dohoge pasti maki mena daripada paam ita dohoge tahap nuntu keporo aki. Maalumu be matahonan narulu usara atau perlu sedompo ita dohoge. Ceramah maksudnya ceramah. Wara sebuah ayat dalam Al-Quran tentu ita dohokan soto rahafamena ayat aki. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mada insyaallah kabahas pa sebuah ayat aki. Karena bisik-bisik ta'ari agande aina nuntukan dende. Cukup setengah jam saja walaupun alhamdulillah orang kon warlu upa bungkus ay ngadia kiri kedudumat dari. Ibu bapak sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa wara lima iumadi. Seringkali para ulama, seringkali para mubalik, seringkali para kiai, seringkali para penceramah menerjemahkan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa akan mati. Ini ayat bukan kullu nafsin tamut. Kalau kullu nafsin tamut, setiap yang bernyawa akan mati. Pada ayat akhir berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa wara iuna made. Ada dhauknya, ada dha'iqah. Jangankan made, ibu bapak sekalian, doma baca karuake waraku dhauknya. Supaya keluar dari lisannya harus menggunakan dhauknya, naluaki rongga di adde doma kedeena. Ndede wali doma nuntu wara dhauknya wara kurasana. Dia bicara dari dalam hati. Naluaki rongga di adena itu namanya dhauk, ada rasa. Jangan kita ndaita manusia memori 5 purumbaa, memori ini purumbaa. Memori pidung purumbaa. Bayangkan, kone fuhaju saja na iu menamade. Dan fuhaju ka tergantung bagaimana dan sedalam apa akarnya, maka itu juga kondisi kematiannya. Waraka fuhaju manae, contoh fuhaju haus idewi, fo'o. Fuhaju fo'o ka, pasti ini fuhaju hidupnya sudah puluhan tahun. Bahkan ada fuhaju yang hidupnya sampai ratusan tahun. Itu akarnya, amun kah, terhujam ke dalam bumi. Naru-naru amuna, besar-besar amunya. Panjang dia ke atasnya. Sudah menghasilkan puluhan tahun dari buah-buahannya. Tentu wati sembarangan haddeta fuhaju ede. Berproses dia. Kenapa? Karena sudah lama hidupnya terhujam di dalam bumi akar-akarnya. Palawara deka fuhaju memori cuma numpang di atas tanah mpori kungarana. Untuk ini di halma rumah itu waram pori sisi. Waram pori sisi mpa keneke deka moda deka keneke kami hasia burai lo kereda keneke. Untuk ina. Mpa agata. Moda piti sempuringgi. Untuk ini piti sempuringgi warat coin keneke pembuali membuagu. Gata 25 buah kan toh. Begitu moda piti sempuringgi hasil kita taburkan alum tumbang pori. Empori sisi. Itu empori sisi ibu bapak sekalian gampang kita cabutnya. Dede walid dom lambon toga. Itu cuman pohon yang numpang di atas bumi, numpang di atas tanah, gampang. Kalau kita tarik dia nggak terasa sepertinya. Apalagi ndaita yang hidup puluhan tahun.
Waram umur 50, waram umur 60, waram umur 70 dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Waram tau oto, waram tau capi, waram tau umma manae, waradum tau umma manae. Penghasilan luar biasa, supu dekasia, dia mulai pusing. Apalagi tika dekawena, waitoina irai. Coba menikal awen hamata dekan nahong gisi. Jangankan ndaita, bahwa semua orang ini, yang miskin dan yang kaya, yang harta, yang rakyat, yang melimpah, semuanya akan merasakan kematian. Orang kaya mati, orang miskin pehe jago itu. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa, Pak RT, Pak Lurah, Pala Doson, Pak Ustadz, Kento. Aina ulu Ustadz, Kento juga. Ustadz kebar senggak lina. Jadi Kento madena. Mandi ulu tega Ustadz, cokok dim ceramah wiai tadoho, cokok dim doa wiai tadoho. Makanya Ustadz madeke, alhamdulillah, panjang umurnya para Ustadz ini. Ibu bapak sekalian, tapi kata Roma Irama, mati itu ada dua cara. Ada dua cara kematian, tergantung dari amal dan perbuatan. Ada dua cara kematian kata Roma Irama, tergantung bagaimana amal perbuatannya. Kalau mori rokona orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia dicabut nyawanya walaupun ada rasa, tidak seperti rasa orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak sekalian, seorang nabi utusan Allah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat malaikat mencabut nyawanya, dia merasakan sakit. Lalu dia sampaikan kepada malaikat, oh malaikat napili pala, napili wahai Rasulullah, kalau begini adanya, izinkan aku berdoa. Berdoa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan aku hari ini yang merasakan sakit yang dicabut nyawa. Mereka tidak bisa merasakan sakitnya, tetapi serana na iu mena made dan waramena iuna dicabut nyawa, ibu bapak sekalian. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangankan dicabut nyawa oleh para malaikat Allah. Ndai dan tahu tahuri, kita cubit sedikit, ada rasa sakitnya. Kita pukul, ada rasa sakitnya. Boy mendaita, wara rasa sakitnya. Apalagi dicabut nyawa. Ruh kita sudah bergabung sama jasad berpuluhan tahun. Apalagi kita cinta dunia yang berlebihan. Apalagi kita hubud dunia yang luar biasa, ibu bapak sekalian. Tentu ada rasa sakitnya. Maka di antara satu karunia Allah, di antara satu rahmanur rahimnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sawati pomadena. Warama supu duambaa. Dibikin lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala agar nanti dicabut nyawanya dia tidak begitu sakit. Bahkan yang luar biasa, doma henge dom supua rambe muruma utusan dari makarome ya surumbuna. Nambeg boruma utusan lima hinti via wati carungahana. Nambeg boruma utusan supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia sakit tersebut ada utusan agar Allah Subhanahu wa taala nak ngampu dosana. Maka harapan kita Ibunda Siti Khadijah binti Hamid ini selama hinggina, selama supuna,
itu bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita doa mewarai mengadiki tan mati supu atau mati wati supu. Halo? Tan mati supu atau mati wati supu. Dewati wara macambe. Padahal mati supu itu supunya saja cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Itu bagian daripada cara Allah, Ibu Bapak sekalian. Bahkan bagian daripada cara Allah, nawaur lemah ipi serumbuna, nawaur lemah ipi tubuhnya, tinggal setoi pahinti rumah, set hilang selesai. Coba bunga deka dasupun ro, bunga deka aun caung betenggo surumbun ka sekali hinti irai. Wonto dekan rai tak bojo, ya kan? Bojo kan nae isina enaru menghujam ke dalam bumi. Wonto dekan rai tak ingin langsung sekali wonto keruku aku sia. Kadang-kadang dia biasa awya isin ka dicaki dulu di pinggir-pinggirnya, kita goyangin dulu kiri kanan, baru kita cabut. Coba hinti sekali gue mulai terus nempok ka, kretek ngahilin ka, dia cabut nyawa kata roh, imbir bune ke, kisi imbim terlalu piada nih, ngoten pantet ya. Coba ibu bapak sekalian, semua akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibunda Siti Khadijah ini seorang ibu dan mempunyai seorang anak yang soleh. Pak Yusrin ini anak soleh. Wah, ini luar biasa pengorbanannya untuk mengiringi doa daripada ibunya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pengorbanan Pak Yusrin membuat kegiatan ini, welina utang, welina janga, welina aun caungbe, dipahagi dan rai tengah nonoge, bagian daripada cara Pak Yusrin disedekahkan pahalanya untuk ibunya. Dan insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu, maka oham dakeke ngahabu ainda ngaha. Mben oi nono po ainda nono. Itu cara keluarga mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Wara dalil naro dewara nih. Suatu saat wara sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, apa kuna loa madage mbei sedekah di rubut domtuakan ordula ulu, wahai Rasul, naam loa. Berarti begitu ndaita sedekah dompota janga dompota mbei dompota capi wehata uta mbeta oi nono wehata mbeta pangaha mbeta berbagai macam menu buat orang yang takjiyah, niatkan untuk sedekah dan pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainda ngahau. Sombong amat ente nggak mau makan. Ngaha. Ibu bapak sekalian, apakah hanya anak didum tua Pak Wati, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah? Made ulu weina yang pertama Siti Khadijah. Siti Khadijah wali wei. Innalah nu samangara wei nabi. Kalau Arab si umpul. Oh. Umpul se Arab dah dia tambah wali pun baginda Rasul ini. Lalu baginda Rasul menikahi istri yang berikutnya. Baginda Rasul bersama satu istrinya di sebuah meja makan, baginda Rasul cedona pangaha tolong pingga. Kalau istilah kita cedona waha tolong pingga. Begitu cedona waha tolong pingga, sedoh warat duana, istri baginda Rasul ya Rasulullah, membawa tolong pingga kai pangahage, membawa tolong pingga kai ohage, kan dait ka cuma dua doh naruco sebuah ake. Saya ingin sedekahkan buat
istri saya yang telah meninggal dunia. Artinya kalau kita doa mewara-wara pasangan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu, teringat akan kasih sayangnya, teringat akan kebaikannya, teringat tahu ruku rawina, teringat pengorbanannya buat kita, dan bagaimana pengorbanannya seorang istri baginda Rasul yang bernama Khadijah, habiskan hartanya untuk perjuangan baginda Rasul. Rasulullah Nabi Kawara, jangankan satu piring, bisa lebih daripada itu, sedekahkan untuk ibunya. Saudara-saudara sekalian, disampai untuk istrinya, pasti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dalil bahwa boleh seorang suami sedekah makanan untuk istrinya yang telah meninggal dunia, dan boleh seorang istri sedekah makanan untuk suaminya yang telah meninggal dunia. Mane ese tis nem detik pun paling cara do ngahapo nembe isi sombong amat inti nggak mau makan. Nah, bahwa ngasih makan orang itu luar biasa. Jangankan ngasih makan manusia, mbei oi nono binatang sekalipun, ibu bapak sekalian, mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Waragun toina doge wati pica sembia sunana paling sembia 5 waktu nedebni. Wati pica puasa sunana paling puasa Ramadan edebni. Biasa-biasa saja. Pala eda lalu besiage lakko. Tabade lakko itu dohe. Lakko tabade. Lakko ade. Mangowo na lako kalau sana lerana alum lako ka mbocu kalau salera hido kalau salera lako de kalau sana lerana nelana tanah nelana wadu saking mangowo yang luar biasa. Edan lalu seorang wanita ake, wanita yang tidak begitu rajin dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menjalankan yang wajib-wajibnya saja. Lalu wanita ini luuna ade temba, dia ambil air menggunakan sepatunya, dia naik ke atas, dia berikan minum kepada seorang lako, maka lako diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, ghufirolaha, dosa-dosanya diampuni oleh Allah gara-gara mbay oi nonola lako. Kalau mbay oi nonolako saja bisa Allah Subhanahu wa taala kangampuna dosa ndaita, kangampuna cara ndaita. Bagaimana malam hari ini Pak Yusrin dan keluarga mbay na oi nono, mbay na pangaha, mbay na rongko, mbay na kahawa, pahanan ndaita, mbocu lokon ndaita, pasti almarhumah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil ibu bapak sekalian bahwa mbengaha domade dibolehkan. Kalau menghayin ohado made itu yang himadere mbei ohado madere. Dedo mori mbakko de ngodo made. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Bahwa ndai take orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rawira rukuna waraku balasan di dunia, waraku balasan di akhirat. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wara jaminan dari Allah dan wara jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penting imbe di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam salah satu hadis Nabi kata dohoi, cow rumah doho di majlis ilmu sesaat 1 jam saja. Ini majelis ilmu ke.
Cocor doho dari majelis ilmu 1 saat, 1 jam, maka pahalanya melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. So kita doho ge mampana sembia 1000 rakaat. Ayo. Timbang doho akedei, timbang kede ceramah, timbang kede dong baca Qur'an, timbang hadir di majelis ilmu, baik itu majelis pidunai, majelis upam perupanai, majelis 100 nai, majelis 1000 nai, majelis ngaji, majelis domanika, doho di hadapan kajian ilmu, itu pahalanya melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Boro-boro naik sembia 1000 rakaat. Kona sembia qobliya de inggota karawi. Kona sembia ba'diyah de inggota karawi. Masuna aja susah. Bagaimana yang wajib? Pala ingona maki ipi ya sembia ini. 2 menit, 3 menit para 2 menit, 3 menit. Syariat kita dohoi. Wati pisusan poda kaina syariat ki. Moda poda. Contoh syariat moda kaina yang diwajibkan Allah kepada orang yang beriman ki. Sembia contoh. Matenggo sekitio. Tenggo sini. Wati setenggomu doho. Aku sih pikir susah nih. Tenggo sekidi, wati setenggo, doho. Wati setenggo mo kidi, wati setenggo mo doho, maruo. Lo amaru serenga. Lo amaru samping. Yang penting awamu sembia. Wati wa umu kidi, wati wa umu doho, wati wa umu maru. Maka isyarat, yang penting wara isi madamu. Kedap kedip. Ausipi susah ini. Dan yang luar biasa, wati tenggo na kidi, wati tenggo na doho, wati tenggo na maru, wati luar na isyarat, na baru made, ngep kagu sembia. Sembia weapo, na baru made de. Nita doho mone wara si veite madato sembia. Maru kung tubunde, langsung sholat. Usolli ala hadil arba'ah. Alam hormat deh. Waktunya juga panjang. Ibu bapak sekalian. Awas ipega susan. Dong melapoke jago. Istirahat ngaha jam 12 ini. Tari istirahat nggak sih? Istirahat ngaha. Beman dende nang ngaha pal asembe uparokah. Wati susah nanti mau daipi puasa gini abdi dini wati pi susah tenggo mo puasa supumu wati tenggo puasa ayo puasa cola fidyah au susah badat saumba syariat ini mudah ibu bapak sekalian nah puasa nah ipi supu di madegai soal fidyah. Sebelum nembesan nai sebuah gemcoki. Sepingga oha. Au susan. Gimana sulitnya? Seorang musafir. Perjalanan. Wati tenggo na puasa. Ay na puasa kebata puasamu. Pala loa cepe pada hari-hari yang lain. Au susan. Wati ipi susan terus. Dosiwe, wangamai mendeden deh, lampu merah, ya kan? Batalkan puasa, luar cepe pada hari-hari berikutnya. Makanya nggak himatan waras dosiwe mengah jumpa rampai mereka ngabura puasa, anggap uja wangamai mendedena. Ada susah bigai. Madarawa kata tangka mada kati puasana dan aikente do na aikente surumbuirai sosongo semenaro
Hongos roti puasa mata adoringu baking imata. Tao repot yung di ko na puasa adoringu terus. Iyo, di matang puasa di rongko pa dalam ko yung adoringu. Kadang-kadang din na emero dulu hawa may ti puasa. Charo kun nororong ko yung raidi. Ngahimada ando to ide. Kaplo susuk balik kay naraman ka. Ngahimada. Di ko na puasa ando to ide loh. Ayo na pusing ipigay. Santai-santai saja. Agama ini hidayah Allah. Nggak usah dibikin pusing. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada penghargaan dari Allah. Jangankan kerawin matumba, kerawin mesetoi saja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pala syaratnya beriman kepada Allah. Haji. Mati kau nenconggo lah haji ah. Tergantung kemampuan. Orang yang haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Syariat ge. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dumawau tenggo lampa. Artinya tenggo melaksanakan ibadah haji, tenggo hartana. Watis wara harta, aina repon conggoro kiri kanan. Belum repone ogi Pak Haji. Menes ogi mdo Pak Haji, lau baka pasar mbojoga, kani Pak Haji sini beli nggak ngahin dulu ni. Marepoi pegane ogi Pak Haji. Mareporen conggo kiri kanan, nelau haji, pulang haji, namanya haji kredit. Hai Pak Haji kredit gitu. Nggak usah pusing-pusing, santai saja. Agama ini mudah, tapi ingat, jangan dipermudah. Ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai sentika sholat tarawih apa di ini? Warado mengango 20 tolu. Sempuru 1, 11 ini sempuru 1. Sempuru ica. Nggak himat belum mengango kai ede. Sembia sunare. Wati sene 20 tolu. Dekarabi pun sempuru 1 ede nih. Wati sene marudah sunnah itu sembia deh. Merepoi pigai. Kita doang yang menek eta. 20 tolu atau sempuru ica. Alum setoi. Sempuru ica baca ke poro kuliah kulhu. Kadang-kadang mantan orang 20 tolu, udah 20 tolu baca ke naru-naru ceramah wali dai. Pilih kena kerotok ingo sebune colan itu loh. Tapi itulah kewajiban. Itulah tugas kita untuk terus berbuat yang baik. Maka orang yang beriman balasan dari Allah Subhanahu wa taala amat luar biasa. Kayak dekroaga, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Cau-cau makarawi lamparawi mataho dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari domone dan dosiwe atau domone wati warabanci ada Quran terus pehena cuma dua apa siwe atau mone atau tiwara banci ada Quran ama bau banci nak susah ke domori woko made dekana coba made dekan domone doa anak gampang Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa anhu. Made dekat dosiwi Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa made dekat banci ayo. Ya guru seno kebenar kedan made dekat banci deh. Dan nahan-nahan 300.000 guru seno. Akhirnya ngarang doa alum 300.000 Allahumma firlahai ngezi. Wa hamhai wa fuanhai. Bau ne dekan au hahiya kalam pemerah deh. Hai ngezi deh. Lakum banci deh. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kerawina lamparawi mataho, sedikit ada harganya, dihargai oleh Allah, apalagi besarnya ibu bapak sekalian, maka
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupannya dijamin oleh Allah di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat satoi skrawina mataho, di akhirat balasannya lebih baik daripada kebaikannya di dunia, asalkan beriman kepada. Sekarang Manda Sodi, apakah Ibu Hajah, Ibu Siti Khadijah ini orang yang beriman kepada Allah? Beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Orang beriman desa rupa menjadi saksi bahwa Ibu Khadijah binti Hamid orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saksi kita pada malam hari ini, dan Allah menjadi saksi agar Allah membalas semua kebaikannya di alam kubur. Ini menjadi maksudnya. Itu perlunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia ini ada balasan bagi orang yang berbuat baik dan orang beriman itu dijamin Allah. Saya katakan sekali lagi, orang beriman dijamin Allah. Dijamin berbagai macam kondisi kehidupannya di akhirat tentu sudah pasti. Ayat di Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat Qur'an ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, beribadalah kepada Tuhanmu. Awal ayatnya ni ayat akhir, rumano kaiku manusia, wa'budu rabbakum, beribadalah kamu kepada Tuhanmu. Maka ayat berikutnya menyatakan Tuhan yang mana yang kita sembah, Tuhan yang mana yang kita ibadahi, Tuhan Allah yang telah menjadikan langit sebagai atapnya dan bumi dihamparkan oleh Allah. Dari atas langit Allah turunkan air hujan, rizqol lakum, rezeki untuk kalian. Jadi rizqol lakum itu ada setelah adanya wa'budu rabbakum. Ibadah dulu baru ada rizqol lakum. Baru ada rezeki. Ibadah dulu kepada Allah baru ada rezeki. Laina rezeki wa'u baru ibadah. Yang repot adalah ibadah tidak nuntut rezeki. Ini konsep ayatnya nih. Ompo nawara rizqol lakum deh. Karai apa wa'budu rabbakum. Kebanyakan do zaman ngupawa ompo ibadah repot dekana wati penggoreng ngupana wati beribadah amat deuluna. Cuma kan aing nggak hinci mata pembangun itu. Coba lihat. Berapa banyak orang menefa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cocona rizqol lakum kan nih. Coco rizqol lakum, palan nefa ibadah kepada Allah, padahal konsep Qur'an, konsep Al-Qur'an, wa'budu rabbakum baru rizqol lakum. Ibadah dulu baru rezeki, bukan rezeki baru ibadah. Ibadah pape-ape nahu malau ngoho autoluho paho. Ibadah pape-ape nahu kede tua. Kede burahonggo. Kede empongowoi. Kede buhama suturu, wadaka suturu.
Saturu katani atau neo sih. Ompod saturu wati beli mataru ide. Ayo. Tuh. Itu konsep pertama, jemaah sekalian. Nah, kedua, kita lebih rinci lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Coro bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala waradeka masalahna nambaik baru jalan keluar wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Konsep pertamanya adalah wa may yattaqillah, takwa dulu kepada Allah baru dapat rezeki. Tuh. Jalankan dulu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dulu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dapat rezeki dari mana-mana yang tak kita sangka-sangka. Aina ngupawa rezeki takwa pea. Takwa pea. Takwa pea. Aina pea pea. Boleh? Konsep Quran. Bahkan yang lebih rinci lagi jemaah sekalian. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka, kau kaipo keluarga mde bis-sholati sambia po, dan kau kaipo keluarga mde sambia. Seorang rahi, tahu nawei, kau kaipo rahi mde sambia. Wara anak-anak, kau kaipo sambia. Istri mengingatkan suami untuk mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Nah susah ustai wastabir 'alaiha hekura kalembo po ademu. Aina lambo ade, lembo ade. Kalau lambo boleh. Kalau lembo sabar. Kalembo kay po ademu didik suami. Kalembo kay po ademu didik istri. Karena saat kita mengajarkan kepada mereka, memang nasusah romo. Pala kelembo po ademu. Akil ke bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kenapa demikian? La nas'aluka rizqan kahiruma. Enami ge wati raham rezeki dengan minoho. Nahnu narzuquk. Nami memberi rezeki dengan minoho kahiruma. Pokoknya kami minta ngai rumah kah karawi po sambia ngapo anamena mo kau karawi sambia ngapo baimena mo kau karawi sambia urusan rezeki urusan nami utilham rezeki dengan gomide nami memberi sambiao. Konsep Quran. Dan alhamdulillah orang yang rajin sholat dijamin rezekinya oleh Allah. Dijamin. Ustaz, sia akar wati kono puasana. Sia akar wati kono sembiana, pala wara otona. Wara usahana. Enak hoge sembia paliponga, encoki gentu. Tiwara piti ko. Nawara kumdeti. Nawara kumdeti. Mau dijawab nggak nih? No, semboro. Ay na match ang kanikola. Ibu bapak sekalian. Dah. Itulah rezeki saya, jangan dipungkiri. Rezeki masing-masing orang takarana. Masing-masing orang takarana. Itu jawabannya selesai. Iya, nggak ada masalah. Masing-masing do rezeki na wara-wara takarana. Wati sama na rezeki doge. Wara ko domga wati sembiana. Wati puasana dapay na kapalan dapay manusia. Para tumba pitina.
Pala yang namanya rezeki lain pitimpo adorhoy. Yang namanya rezeki lain pitimpo. Ngai ulama kaya namanya rezeki, sehat badan bagian daripada rezeki. Anak soleh soleha bagian daripada rezeki. Tio dompangat, tio pejabat mengkorupsi, membunuh anak tutuin. Sempuro-sempuro lu kayak narkoba. Sempuro-sempuro kayak metangkap do. Sempuro-sempuro supu-supu kan macam-macam waliku. Na jantungku. Na wacara aku. Yang metahanan coki anton terwara itu loh. Sholat, rajin ibadah kepada Allah. Itu jawabannya. Jawabannya. Boleh kita kaya. Dan ingat, nanti pada hari kiamat, semua harta kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wati wara tersisa setoipun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau yang baik dihisab, yang haram diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dari harta yang dia miliki digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman wajib tawara, wajib banyak rezeki supaya apa? Supaya bisa membangun kebaikan. Kenapa? Karena zakat akan dipiti, lau haji kan dipiti, lau umroh kan dipiti, bangun pesantren kan dipiti, bangun sigi kan dipiti, membantu orang kan dipiti, boleh, tapi caranya yang halal, dan jangan meninggalkan salah satu pintu rezeki, apa? Mendirikan sholat. Supaya apa? Rezekinya halal, ngahi. Pak Yamin tadi kaya tapi sehat. Kaya tapi sehat. Kaya, sehat. Rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai dekat supuna, maka supu dia agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu jemaah sekalian. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Cow-cowru yang dimasukkan ke dalam sorga, dihindarkan daripada api neraka, de kudu mengolude. Ngahi karoa derhoy, do mengoluga laina dua kesebelasan, lalu ngoluna dia dalam pertandingan, rakan hadiah, lain do mengolu pada kain itu ngahi keroa. Ngahi keroa ka, do mengolu laina dua kesebelasan atau dua calon ketua RT umpama. Yang satu tumba suarana, lalu dia dilantik menjadi ketua RT. Itu bukan orang yang menang menurut Al-Quran. Calon kepala desa wara dua do. Yang satu mendapatkan suara terbanyak, yang satu mendapatkan suara terkecil. Lalu dibesar-besarkan, diagung-agungkan, dilantik menjadi kepala desa. Itu bukan orang yang menang. Menurut Al-Quran, orang yang mendapatkan sebuah kemenangan ederungarana yang dimasukkan ke dalam surga, terhindar daripada azab api neraka, melaksanakan perbuatan yang mengantarkan dia lu'u adil surga, dan menghindarkan rukul rawi yang menghindarkan dia masuk dalam api neraka. Itulah orang yang mendapatkan kemenangan menurut Al-Quran. Ayat yang wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Coro maka rawi mentaati Allah, mentaati Rasulullah, edeku dona mangarakai ngolude. Edeku warakai ngahindai dige minal aidina wal izin. Pala terkadang daige arah ka ngampu ka minal aidin wal izin ya. Lain bahasa Arab na ide.
Jadi minal aidina wal faizin lain harap ngampun tuh. Dua buah hal yang berbeda antara minta maaf sama minal aidina wal faizin. Bukan artinya itu. Nah, kita mampir minal aidina wal faizin. Minal aidina artinya dari orang-orang yang kembali. Dari kata ada yaidu. Orang yang kembali. Kembali kemana? Idul Fitri, kembali suci. Mabau. Karena puasa dia selama 1 bulan full. Qiyamul lailnya, sholat tarawehnya, mengekang hawa nafsunya, maka keluar daripada bulan suci Ramadan, dia suci Idul Fitri, maka minal aidina. Nah, maka minal aidina, orang yang kembali. Baru wal faizina, orang yang mendapatkan kemenangan. Do mengulu, bego ngoluna. Malum puasa ibadah gitu. Berlomba-lomba lah hencar gogora. Dong puasa nga, irai tumba do magodana. Marepo de kade bungkara puasa ngami awati terima rumah jadi bungkara ngahit godan lengan ini. Macam-macam godan orang yang puasa. Lau naka warung ka, edam siya dom doho, karuku-ruku lagu etni de doho de bang hawarung ni. Edda walim siya. Irai godan luar biasa. Wehan oi sembiaka, Masya Allah. Dan tikai bura oige, rodong puasare, mas edan oiga. Karena dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kone edan oi, waktu calon kebata. Kadang-kadang wara makelu kemumu tolu kali, maklosa 2 kali. Tebelak yang sekali deh. Kapi kenari-kenari ini oi. Apa lihat? Tetapi ibu bapak sekalian, orang yang berpuasa itu, dia berperang, memerangi hawa nafsunya. Mengendalikan nafsunya. Zaina mengandawi kolak. Dari godang luar biasa. Dia sedang mengendalikan nafsu ngahana. Mengendalikan nafsu nonona. Mengendalikan nafsu ngahida mengendalikan nafsu edan weina. Coba lihat. Padahal halal pengahare. Halal utare. Halal wahad juga. Halal wein aimraide. Halal loa. Tapi wura puasa, jiwanya sedang dididik. Dia sedang berjuang. Oh ayam pempanabla. Makanya ngahapea. Nonopea. Hanul weide pea. Itu orang sedang berjuang, jemaah sekalian. Sedang berjuang, mengendalikan nafsu, sedang mentaati Allah, maka dia keluar bulan suci Ramadan, dia berpesta pora, menggunakan kalimat minal aidina wal faizin. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan yang luar biasa, Ibunda Siti Hadijah ini meninggalnya setelah bulan, coba lihat. Karena bulan puasa itu membawa jaminan. Membawa jaminan orang-orang yang berpuasa di dalamnya karena mengharapkan imbalan dari Allah, karena iman kepada Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka orang yang hidup di dalam bulan suci Ramadan, wati seluana puasa dia luar bayar fidyah karena sakit segala macam. Selepas bulan suci Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah. Maka semoga Ibu Siti Hadijah ini lewat doa-doa kita, lewat kebaikannya, bulan suci Ramadan mengakibatkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kita doanya bila perlu madde de bunga-bunga puasa entika. Madde mo sentika akhir ini. Malum mengi hadis Nabi ka, wa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Cocoro memadde bunga ngupa ilmu, dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Umpama madda syar'al tak ada yang ada kecuali madda, kita ada fisabilillah syar'al ini. Iya. Fisabilillah syar'al tu surga mana? Awalin ini. Alam ustad tilo lampu ulu lampu kintu. Ibu bapak sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa mori di dunia kena tumbai ipipo penipu. Mori ke kenikmatan yang menipu. Dunia ini penuh tipuan, tipu daya yang luar biasa. Maka orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala wati ipinena mori kentubu. Karena dunia ini tipuan yang luar biasa, dan orang yang beriman kepada Allah naipikunena ricu berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wara baca Qori kan. Wa may yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Cocoru meneedaangi laboruma Allah Subhanahu wa taala karawi pulang parawi mataho dan jangan menyekutukan Allah. Maka orang beriman itu senang berjumpa dengan Allah karena Allah yang kita cintai, Allah yang kita rindukan, dan daita ingin bertemu dengan Allah, mau nesentikan daita edaangi labodo di bandaita. Zaman-zaman kita dong sampai rampikan dede. Janjian edaangi, iya kan? Waudeka sedikit terlambat, waraku rasa-rasa kesalnya, rasa-rasa na enha wedeng ngirimai siaga. Lau sain te be siaga kumit sain tem kelaini ngahina. Daga angin neo ada rasa senang. Berjumpa, bertemu dengan orang yang kita cintai. Bagaimana kalau kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau kita rindu pada Allah? Dan orang yang beriman, mereka ingin menghindarkan dirinya daripada hiruk pikuk dunia yang penuh dengan tipuan belaka. Kenikmatan yang menipu. Caro deka ngahadir tumbai pimagi supu. Tipuan. Tumbang daging ngancara. Tipuan. Ndai deka deka ngaha idai. Wati subo ipi bana lokong hati tibewi. Tipuan padahal de kenikmatan cuman di lewat dari sini Pak. Tadi tai wali ore. Dari penipuan, ngahatam caru, dari tai, ngahatam bona, dari tai, ngahatam mendanga, dari tai, ngahatam caba, dari tai, semua menjadi kotoran. Padahal di hupapan itu deh, tai menan tak dinpia. Coba itu doh, ngahada hamburger, ngahata Kentucky mantika caru ngah, tai itu kata. Tati orang benar tayo melosa di losa pengham caru kayak tiga ini dia kan tutu asa, tutu ilu, wona. Padahal yang kita cari tadi itu jemaah sekalian tipuan, nikmatnya sementara. Ngai karoaka mau di dunia ke penuh dengan tipuan, caci maki, tipuan sana sini, nggak hina cinta padahal tidak cinta, nggak hina sayang padahal tidak sayang, tipuan. Dunia ini penuh dengan sandiwara. Maka orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ingin buru-buru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang luar biasa bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia sementara. Tahu sih? Coba kenikmatan yang paling caru mau diwakau. Tahu wei. 5 menit Pak. Lain gitu baik. Contoh. Ita dohomone ngori kendededa. Begitu selesai. Losana. Tatior benar bagi kan deh. Sudah kita akan lihat lagi. Itulah dunia. Sementara sekali. Sedikit sekali kenikmatan dunia.
Sedikit kenikmatan dunia dan kenikmatan akhiratlah yang abadi. Kalau orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ingin menikmati kenikmatan akhirat yang abadi, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang durjana, kalau ditenggelamkan Allah ke dalam api neraka, itu abadi adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bagi orang beriman itu adalah kenikmatan nanti dalam surga Allah, dan itu abadi. Dunia penuh dengan sandiwara, penuh dengan tipuan. Aus mimpi nikmat. Dilerang poa, tenggorokan poa, londo lawan ro. Bawa tekan umur-umur kita, upang pur 50 kan serpancara ngahati. Ngaha ide nencara, tumbang ngaha ide nencara. Serba salah. Kenikmatan dunia sementara. Ide menghirama-irama. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau kan mati juga. Yang kita banggai? Nggak ada, saudara-saudara sekalian. Akan kita tinggalkan kenikmatan semua ini. Karena kenikmatan yang sementara. Kenikmatan yang sementara, dia tidak akan abadi. Maka orang-orang yang beriman, yang dikejar adalah bagaimana bisa menikmati surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi percayalah ibu bapak sekalian, ndaita beriman cauge dijamin oleh Allah, dijamin oleh baginda Rasul di surga mena. Ngahi Nabi ya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Bahwa sara'a umatku akan masuk ke dalam surga kecuali dom dan ngahi Nabi. Sara'ana umat Islam, sara'ana orang yang beriman kepada Allah, sara'ana umat Nabi mendapatkan jaminan dari Nabi, sara'ana masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali dom dan cau. Jadi kita cau ada surga. Aina sodi dom taho, aina sodi ulama, aina sodi kiai, aina sodi ustad. Sotipo sejahat-jahatnya manusia. Sedabay-bay na daw, nalanere bu na duwa ta surga. Pasti apalagi na itap taho. Tapi ngahin Nabi, ditanya oleh sahabat baginda Rasul, ya Rasulullah wa may ya'ba. Ya Rasul, cukup da cau deh. Sahabat Nabi, mbu bosodina, sebuah nawaradom da cau ra. Deringu daure. Dak maay daur ni. Allah dah tahu ni luar di surga. Ada dialog yang luar biasa. Jamaah sekalian, begitu baginda Rasul lempar masalah bahwa semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali dom dan sahabat Nabi bertanya, ordom dan kata Nabi, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Cocor mentaati nahu masuk surga, cocor mentaati nahu masuk neraka. Berarti dom da cau taati baginda Rasul, taati Allah, kepala dom dan di ade surga. Dialog yang luar biasa. Maka di ade maurid wakonaita kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka harapan kita Ibunda Siti Khadijah bagian daripada orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, semoga dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Kita kembali kepada syariat. Cara mentaati Allah satu, sambia. Ya Allah, waktu rambai berumah kata waktu sehari semalam 24 jam. Ya, 24 jam waktu yang panjang yang diberikan oleh Allah.
Cuman Allah wajibkan kita puasa, kita sholat 5 waktu puas, sambil subuh 2 menit, sambil loho 5 menit umpama. Taruhlah 5 waktu deh, makan waktu 25 menit. 25 menit warapo masisa 23 jam 35 menit. Satu mbak waktu sisa deh. Satu mbak bo. Masya Allah. Samba'a ada satu puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu bulannya, namanya puasa Ramadan. Samba'a ke wara 12 bulan, wara po mancewi lo ke ngahai marai ke 11 bulan. Allah cuma rahona savura ngemenuh de. Padahal nembe pembei mesisa. Itu kira-kira orang yang nggak mau itu orang sehat apa yang nggak? Coba lihat. Analisa saja. Haji bagi yang mampu. Umrah bagi yang mampu. Zakat. Masya Allah. Zakat setahun sekali. Lalu ganta sewi. 2 ganta sewi. Tuh. Piti se. Bisa 50.000. 35.000. Mantan maka tolong 50.000. Tergantung kali bong irahang kaling har. Palam begen cewi, palu mengong hau hampuan daige, wati je borong komo, wati je pana amum kelai, ayin jaga pans poda kai, mulai sendai gini, ngahasem beim doro, ne nambah wali ora, wati penghata lawa kadum nikah kadum madega, nah jaga cewi, matakan cewi 50.000 atau 50.000. Rongko tumba pengoha, tumba porong daripada oha. Coba lihat. Awi pisusana. Mantaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wati pitumba na syariat yang kita lakukan. Cukup yang wajib-wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada mantaati Allah. Jaminan masuk ke dalam surga. Ibu bapak sekalian. Awas ipiki susana. Doho kendake weki. Kadiha adero. Nakau kayu. Tikanta kaina. Tapi nggak boleh itu berlebihan. Bola silakan, jangan berlebihan. Sesuatu jangan berlebihan. Ada juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita tinggalkan itu bagian daripada mentaati Allah. Tapi ada syariat yang Allah ingin katakan kepada kita, manes karawi ake carana. Apa bikin susah? Gampang sekali. Wati pisusan. Ikon kata kayak gorongko, nesurong rongko. Begitu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, karawi sebenarnya itu konslet. Narkoba umpama. Nono kan tuh saya konslet ngeringu, talda bayar lo. Itu akibat konslet nanti. Wati cicala surumbu, dekan tak rumah kakani. Konslet ngaran. Lama-lama konslet. Konslet. Iha. Habis. Itu justru syariat untuk menyelamatkan kita. Nah, semua syariat ini ibu bapak sekalian dalam rangka untuk menyelamatkan kita. Tapi dunia ini tempat kita singgah, tempat kita beribadah, tempat kita mengumpulkan bekal, tempat kita berbuat baik, nanti menikmati balasannya di akhirat. Tapi ketahuilah dunia ini penuh dengan sandiwara. Terakhir ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Ndak dipo ngomedoh di dunia ke bune do asing. Ndai de gitu do he mori ke bune do asing. Ndai dara dunia ke laina kampor-poron daita. Ndai dara dunia ke mamai merantau. Ndak dipo doma asing, doma merantau di alam dunia ke. Au abirun sabil atau doma lampasai. Bune sentika ncai barinae, nai testar tada aka menuju ncai tedo.
nan cai baride tempat kita singgah. Yang namanya tempat singgah semporo palampakan hari-hari pa. Ayana midin de duhan cai de nan colak boton colak bohonda. Nah maka mau di dalam dunia ke merantau donohoi, merantau ndaita. Laina kampung asli ndaita dunia ke. Mabe kampung asli ndaita surga. Kampung asli doge, kampung asli ndaita deru ngarana surga. Tempat Nabi Adam pertama kali tinggal, itulah kampung pordaita asli. Ede tongara kaki kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndaita milik Allah dan akan kelaudula di rumah Allah. Sebagai contoh, Guru Seno merantau ele Sumba dan main Bali ini. Merantau balik akak. Main Bali, merantau arah dunia ke, main lambali ke surga piane. Pala ingat, bahwa merantau ke rasa doa, aun cau jaraka, aun cau jaraka rawi, wara bekal dulala umroh, atau mau mai ajori mampua, atau jangan-jangan mai mau masalah. Do malah merantau. Umpama wara dekat do merantau wara Jakarta, awal Jakarta. Berpuluhan tahun, watin tahun-tahun au. Dula siang dede dari starang toin. Nggak ada rasa ki. Anai. Au jam tahu rakam ama kakak dong berumba adi. Di edam nami ini. Sebab warat tuh ke umam ro. Warat balik ke motomu. Warat balik ke Honda di. Warat jadi ngaham. Begitu dula rembali na so di kendete doa rasa ge auzri ngahi. Tiwaran de cemo mudoro nontu mudo kiham do dihukum sama orang kita, hukum sosial. Auza onen siaga lamaran tahun aka Jakarta ka dulan tiwan au titewen au dan made mangot tingahan au ni. Ndede walin daita mori arah dunia gitu doh. Merantau nanti akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah membawa bekal amal ibadah kepada Allah. Nanti di akhirat akan ada rumah untuk kita, akan ada kendaraan untuk kita, akan ada mobil untuk kita, bahkan akan ada istri-istri yang cantik. Dari bidadari ka na caru kuntubu wati maimena wati wau lokina wati wau asana wati wau tauna na caru kuntubu aujan tau one na lama wa Jakarta wa amsibe bendeden caung ngedora rasa. Coba nikmat yang luar biasa. Satu wara manggahiga 70 bidadari waram ngahiga cewi dari edek wati cemburu wali bidadari tumba don dai to boleh sebuah de wati cemburu na laila arab dunia ke jangankan hanu kone HP dikunci dia na cemburu duara dunia ke namu per ko kunci HP ka kebone cara hingga pola gombi jari gombi al dah badem dom kalai. Di sono nggak ada yang cemburu, saudara-saudara sekali. Maka yang kita bayangkan dula arah rasa, wati wa'a au. Bagaimana kalau dalam hidup ini selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karawi dosa, nggak ada bekal. Begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur ditanya apa perbuatanmu, mana kebaikanmu, yang ada malah dosa, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ndai tapi ada rapotna ngahi rumah ikra kitabak baca rapor munde warna merah calon rapor munde akhirnya mbay malaikat bikin dake pahona aken tahu mu bengkeng ngomong sekolah mpe dengan ini. Itu perlunya berbekal kita di alam dunia ini. Artinya apa? Salat itu bekal untuk kita menghadap Allah. Puasa bekal kita menghadap Allah. Laukan gihi bekal kita menghadap Allah.
lau silaturahim bekal kita menghadap Allah, lau poke jago bekal kita menghadap Allah, lau nguda jago bekal kita menghadap Allah, lau weha kadale, lau weha kaca, lau ngurus, itu bekal semua menghadap Allah. Karena ibadah, ada ibadah sosial, ada ibadah vertikal yang langsung berhubungan dengan Allah. Maka semua kebaikan kita di alam dunia berkaitan dengan manusia, tumbuh-tumbuhan, bagian daripada amal ibadah, tapi dengan rel menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar dan jangan keluar dari rel yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ndaita serana mai mengadi dan keluarga ndaita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang soleh dan solehah, dan nanti ndaita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala.